banget gak sih? Enggak. Dah. Kita silakan dong. Ya. Mami, Oh, sesuai isu yang beredar nih ya kan, mungkin kita pengen tahu lebih cenderung ke cerita aja sedikit ya, cerita awal mula yang katanya kita mau meluruskan Bilar itu tinggal di Kalibata dengan 5 orang yang di sana gitu, mungkin yang katanya awalnya dari nol banget hingga awalnya katanya sempat jadi gigolo, itu gimana sih? Ya, jadi pertama Mami bertemu kalian. Jadi pertama kali Mami ketemu itu kan di salah satu kafe di Kalibata City. Nah, Mami lagi makan sendiri dan dia lagi makan sama pacarnya gitu. Nah, pas Mami lirik, kok di sebelah Mami ini ada cowoknya kok cakep gitu. Tapi ceweknya ya biasa-biasa aja pada waktu itu ya. Nah, pas Mami lihat ke kiri, oh cakep nih gitu ya. Nah, habis itu nggak ada Mami mau minta nomornya tapi takut gitu ya. Kalau mau kemudian ketemu lagi di jalan tapi di daerah masih Kalibata City. Nah, kebetulan Mami sama asisten dan kenal juga sama si RW-nya gitu ya. Pas berpapasan ketemu, kamu kemarin aku lihat loh kita di kafe gitu. Oh ya gini gitu, sambil ngobrol terus kita duduk tuh ngobrol lama-lama. Nah, setelah itu si Mami juga belum minta nomornya nih. Nah, setelah itu Mami balik ke apartemen, besoknya dia WhatsApp asistenku gitu, katanya, Kak minta nomornya si Mami dong gitu. Terus si asisten nanya, Mam si RB minta nomor nih, itu dikasih nggak? Ya udah kasih aja gitu, dengan senang gagap gempita ya. Karena memang jujur waktu itu memang Mami suka gitu lihat anaknya yang suka gitu, charming ya. Kesan pertama itu cakep gitu. Jadi ini juga bakal bisa jadi bintang nih gitu. Tapi posisinya dia udah di dunia entertain belum saat itu? Baru mau masuk menjajaki, baru banget awal gitu ya. Nah, tapi komunikasi kita di situ tuh memang awal-awal ada apa nih gitu kan, permintaannya, oh nggak apa-apa cuma chat aja, Mam katanya gitu. Oh ya udah, oh nggak, waktu itu dia manggil aku tuh kakak ya, chat aja Kak kata gitu. Oh iya aku bilang gitu. Nah, terus iseng-iseng nggak ada perubahan pembicaraan, Mami langsung nanya, kamu udah punya manajemen belum? Yuk ketemu lagi yuk ngobrol. Ketemu lagi dan ternyata dia udah punya manajemen. Kebetulan manajemennya itu temannya Mami lagi gitu. Nah, jadi udahlah, kalau memang udah punya manajemen nggak usah gitu ya. Tapi yang namanya pada saat itu memang jujur Mami suka gitu lihat anaknya kan, dan seneng juga gitu berteman sama dia, orangnya humoris, lucu gitu ya, suka bercanda, terus bercandanya tuh pokoknya asik lah anaknya. Nah, ya lama-lama akhirnya dekat gitu ya, dekat. Ya begitu awalnya prosesnya. Tapi dekat itu sampai ada perasaan cinta atau gimana? Perasaan cinta bisa aja. Gini, siapapun yang dekat dia pada saat itu pasti akan melihat dia itu sosok anak yang pasti jatuh cinta sih gitu. Bukan hanya Mami aja, siapapun pastilah suka gitu. Pada saat itu belum lihat kan foto dia waktu muda, Mami ada tuh, cakep banget gitu. Yang pada saat itu ya suka gitu loh. Dibilang cinta enggak lah, suka aja, suka sama anaknya. Memang punya daya tarik tersendiri ya, Mia? Punya daya tarik, sex appeal-nya tuh dapet gitu. Jadi lihat anaknya tuh nggak bosan gitu, manis juga gitu loh. Nah, yang berita, Mami kan ketemu awal-awal karir dari seorang RB nih ya kan. Cuma benarkah awal-awal ketemu tuh RB ini sempat yang jadi yang katanya digolo atau yang lain-lain gitu nih? Oh enggak, nih ya Mami tegasin, dia itu bukan digolo ya, bukan. Dia nggak pernah menjajakan dirinya, karena memang pada saat dia kesini itu Mami melihat dia itu sudah tidak, bukan tampang orang susah gitu ya, bukan tampang orang susah. Dan dia juga waktu itu di apartemen Kalibata City itu kan dia ada kosan, bukan kosan, jadi seperti apartemen itu digabungin ada 5 anak gitu. Nah, salah satunya ada anak Mami juga, tapi tempat tinggal dia itu sebenarnya ada di Tebet gitu bersama tantenya. Nah, jadi kadang-kadang kalau dia main ke Kalibata, ya kalau nggak main ke tempat Mami, ke tempat teman-temannya ini gitu. Tapi nggak tinggal di situ. Kadang-kadang
sih, jadi nggak bisa dibilang tinggal di situ juga, cuman kadang-kadang gitu, karena memang dulu Kalibata City itu kan tempatnya para artis-artis pendatang baru, bukan hanya artis pendatang baru, artis-artis lama juga banyak di sana gitu. Cuman berarti dia ada rumah juga ya, di rumah saudara mungkin ya? Ada rumah juga di Tebet, rumah tantenya. Tante itu tante kandung. Nah, kalau menurut Mami, kalau pada saat itu Mami menganggap itu tantenya tante kandung, adik dari mamahnya katanya. Nah, tantenya itu juga lah yang melarang Mami berhubungan dengan RB ini gitu. Tapi pada saat kejadian-kejadian ini banyak gosip bahwa tantenya itu adalah tante simpanan dalam kata kutip. Mami juga shock gitu. Mami juga nggak tahu gitu loh. Pada waktu itu nggak tahu. Jadi dengan kejadian itu, oh bener kali ya, pantesan aja tantenya ngelarang gue dulu ketemu sama RB, pantesan aja RB dilarang berhubungan sama gue ya. Jadi pikiran Mami ke sana. Ngelarangnya gimana sih nih? Mungkin Oh nggak boleh, pokoknya nggak boleh berhubungan sama aku. Gitu Mami. ini dengernya dari mana nih? Tiba-tiba dilarang, apakah RB-nya ngomong sama Mami, nih aku nggak boleh nih ketemu Mami? Tantenya datang langsung. Datang langsung? Iya, tantenya datang langsung melabrak Mami. Gitu. Jadi Tapi sempat ada hubungan nggak sama RB? ya kalau ya hanya Mami lah yang tahu ya, anak-anak online ya. Gitu, dibilang ada hubungan ya deket gitu, cuman nggak lebih dari situ. Lebih dari teman tapi. Lebih dari teman ya sahabat ya mungkin pada saat itu ya. Kisi-kisi tol. Sahabat tapi mesra ya Mi ya? Enggak juga. Mi, cuman maksudnya itu kejadian tahun berapa sih yang pas dilabrak itu berarti? Tahun 2016 kayaknya ya, 2016. Maminya kurang lupa ya, 2015 antara 2016 bisa sampai ke 2017. Berarti semenjak saat itu hubungan sama RB masih berlanjut semenjak dilabrak, apa memang sudah selesai? Selesai, kita nggak pernah berkomunikasi lagi, nggak pernah berhubungan lagi karena memang dilarang ya gitu, jadi nggak boleh lagi kita berhubungan. Maksudnya dalam hubungan komunikasi gitu ya. Nah after itu tapi kita sering ketemu itu tidak sengaja di lokasi syuting, namanya dunia entertain kan, ketemu ya anak-anak Mami syuting, kadang satu frame sama dia, kadang satu judul sama dia gitu, jadi ketemu. Tapi hubungan kita masih ya biasa aja gitu, nggak ada saling Backstreet berarti? bukan backstreet, beda maksudnya nggak ada hubungan tapi sering ketemu gitu, tapi tidak janjian. Nah, setelah itu kita ada lagi miskomunikasi yang membuat kita pecah lagi. Itu yang dia mana kalau kemarin itu kebun binatang juga keluar gitu datangnya, tapi enggak apa namanya, dari situ kita nggak ada komunikasi sama sekali lagi, hilang. Dan Mami pun, anak-anak Mami pun Mami larang berteman sama dia waktu pada saat itu. Masalah tentang apa sih Mi kalau boleh tahu? Seputaran apa gitu? Kerjaan kah atau mungkin asmara? Ya ada lah yang nggak bisa Mami ungkapkan gitu loh. Oh gitu. Tapi bukan perihal hubungan asmara berarti ya? Ada lah. Cuman dari dulu memang tabiat RB ini memang sering berkata kasar. Benar kata dia itu, dia memang temperamen ya, seperti yang ada di postingan-postingan YouTube, Instagram, TikTok, itu memang dia temperamen gitu. Jadi kalau dia marah sama Mami memang kebun binatang keluar semua. Tapi kan itu dulu, setiap manusia kan ada yang berubah ya. Mami pikir mungkin bisa berubah, makanya Mami sangat shock juga gitu, kaget bisa melakukan KDRT kepada istrinya sendiri ya, orang yang notabene yang melahirkan anaknya gitu loh. Mi, cuman Berarti tidak ada perubahan sikap dong jatuhnya. Nah berarti memang tidak ada perubahan sikap. Tapi 2 bulan lalu kan Mami ketemu ya, Mami lihat di situ dia berubah itu 180 derajat, dia berubah banget. Yang tadinya sama Mami itu kasar loh, sama Mami itu kalau ketemu itu dia kasar. Tapi kemarin itu benar-benar Mami lihat itu memang sosok RB yang baik, berwibawa gitu ya. Bahkan Mami waktu itu dikasih uang jajan gitu, walaupun tidak banyak, tapi keikhlasannya dia memberi ke Mami itu Mami sangat apresiasi gitu. Jadi makanya kalau Mami lihat dia sampai membanting, mencekek katanya yang diduga mencekek gitu ya, nah itu Mami tidak benarkan sih, sangat disayangkan. Nih tapi sampai dikasih uang jajan berarti hubungan kalian dulu sedekat itu dong? Ya dekat, emang dekatnya. Dan itu maksudnya setelah berapa tahun baru ketemu lagi kemarin nih, pas 2 bulan lalu itu? Kalau dibilang berapa tahun itu, contoh nih, 1 tahun gak ketemu, tiba-tiba di lokasi ketemu, 1 tahun gak ketemu, tiba-tiba di mall ketemu. Kan pernah 1 kali pas waktu dia udah ngetop banget, udah 1 bulan sebelum menikah itu, ketemu di mall kota Casablanca ya, dia jalan sama teman-temannya, Mami jalan sama anak-anaknya Mami begini, dia lihat, Mami lihat tapi gak teguran.
Oh, karena masih ada masalah. karena masih ada masalah. Kami zaman mudanya dia dulu nih. Ini zaman mudanya yang Mami tahu. Apakah benar dia seorang